Sore hari ini Hendry Family Vlog tanggal 7 Oktober tahun 2022 mencoba mengekspos ya atau mereview perkembangan dari pinang batara yang kita miliki. Kalau kita bisa lihat nih, salah satunya sudah sebesar ini sahabat. Jadi sudah hampir sama dengan besar kaki anak saya ini sahabatku ya. Kalau dibandingkan tangannya sekarang sudah lebih besar ya, sudah lebih besar batangnya. Coba berdiri. Oke, kalau untuk berdiri sudah seperti ini sahabat ya, sudah seperti ini. Ini salah satu pinang yang kita perhatikan ya, sudah tinggi sahabat ya, sudah tinggi, yang berada di antara pisang ya, tanaman pisang. Jadi seperti yang saya sampaikan pada waktu yang lalu, tanaman pinang yang disisip atau di antara batang pisang ini memang kelihatan subur sahabat, subur, dan kondisinya terlihat lebih baik ya. Oke, kita juga bisa lihat nih yang sebelah sini, bisa lihat sahabat ya, itu sudah mulai meninggi juga ya, meninggi. Coba berdiri Anjoy ya. Ini seperti ini sahabat ya. Jadi setahun ini ya, lebih kurang dia di dalam tanah atau kita pindahkan ke media tanah sudah setinggi ini ya. Jadi kalau bisa lihat sangat tinggi sekali sahabat. Oke, sama juga jadi yang di bagian-bagian di antara sela-sela tanaman pisang itu kami perhatikan, atau saya perhatikan, itu kelihatan lebih subur ya, hijau sahabatku. Mungkin selain dia terlindung, kemudian tanaman pisang ini juga bisa atau mampu melakukan penyerapan terhadap air. Kita lanjut lagi ya sahabatku. Jadi di bagian baris ini kita bisa lihat kelihatan semua hijau ya sahabat, hijau, dan saya percaya ini kondisinya sehat ya sahabatku ya, hijau. Terus lagi seperti ini. Jadi kebetulan beberapa hari ini atau dalam satu minggu ini sahabatku semua, air molek itu atau tempat kami ya, di mana posisi kebun ini kami terletak ya, di mana kebun ini terletak, kondisinya lagi hujan sahabatku. Jadi dengan demikian kita bisa lihat secara umum tanaman-tanaman yang ada di kebun pinang batara saya ini ya, kalau kita perhatikan semua hijau segar ya sahabatku ya, sudah mulai tinggi ya. Oke, ini kalau kita lihat dari posisi atas sahabat. Oke. Ya, pinang-pinangnya sudah mulai hijau sahabatku ya, berarti akarnya atau dia sudah mampu menyesuaikan diri dengan tanahnya ya. Seperti ini sahabatku ya, kita bisa lihat perkembangan dari kebun pinang ya batara saya yang tumpang sari dengan pohon kelapa sahabatku, tumpang sari dengan pohon kelapa. Ini bagian tengah, walaupun dia ada yang masih ukurannya kecil, tapi kalau kita lihat dia daunnya sudah berwarna hijau sahabat, berwarna hijau. Karena di sini dulu sangat sulit sekali sahabat untuk tumbuh ya, karena mungkin karena tanahnya masih keras, dan kalau kita perhatikan ini tanahnya tanah liat sahabat. Tapi ketika sudah kita cangkol ya, kita berikan gundukan seperti ini, kita bisa lihat terjadi pertumbuhan atau perkembangan yang signifikan ya sahabat dari tanaman pinang batara saya. Seperti ini sahabat. Kalau kita lihat secara umum sekarang sudah mulai hijau ya, hijau. Kita bisa lihat juga batang pisangnya juga sudah mulai hijau. Oke, sebelah sini kita bisa lihat di pinggir-pinggir ini sahabat Hendry Family Vlog ya, ini saya tanam pohon kelapa
Jadi kalau kita lihat dari sini sampai ke ujung sana itu ya, ke atas, itu ada sekitar kurang lebih 40 batang kelapa, pohon kelapa di seluruh area ini yang sudah saya tanam, sahabatku ya. Jadi memang ini salah satu teknik saya, strategi saya untuk yang pertama untuk menambah ya penghasilan, karena dengan pohon kelapa ini saya percaya ini untuk menghasilkan atau penghasilan tambahan dan bisa langsung dikonsumsi. Di sini juga harga kelapa lumayan tinggi, sahabat. Sebelah sini juga ini ada batang kelapa ya yang baru saya tanam, dan kita lihat dia sudah belajar pecah daun sampai ke ujung sana, sahabatku. Itu kita juga tetap tanam pohon kelapa, tujuannya untuk penambah ya, nambah untuk tumpang sari di kebun ini. Jadi tidak hanya pinang, karena pinang tidak bisa dikonsumsi langsung ya, sahabat. Jadi seperti kelapa dan pisang ini bisa dikonsumsi secara langsung. Jadi kedepannya saya akan menanam tanaman buah ini, sahabat ya, tanaman buah-buahan, dengan tujuan sekali lagi bahwa tanaman atau yang bisa dikonsumsi langsung ya, bisa dimakan langsung. Karena ini kita bisa lihat juga sudah pecah daun ya, sahabatku, sudah pecah daun ya. Saya percaya nanti dia akan tumbuh besar, sehat, dan bisa berbuah ya. Ini untuk tanaman dari kelapa saya. Kembali kita ke pinang. Oke, kita bisa lihat tanaman pinang di kebun saya ini ya. Kalau kita perhatikan sudah hijau, sahabatku, walaupun ukuran tidak sama. Tadi seperti yang di bawah tadi sudah lebih tinggi dari anak saya ya, sudah lebih tinggi. Tidak sama, tetapi kita bisa lihat bahwa seperti yang kita lihat bersama ya, di tanggal 7 ini di bulan Oktober tahun 2022 perkembangan seperti ini, sahabat. Jadi memang sudah mulai kelihatan bagus, hijau ya. Semoga kedepannya semakin subur lagi ya, sahabatku. Oke, kita akan coba lihat sampling ya beberapa tanaman yang ya, di sini banyak burung, sahabat ya, banyak burung. Juga sudah besar ya, sahabat, sudah besar. Kita lihat sudah besar ya, sahabat. Ini sudah, kalau dari daunnya ini ya, ini sudah sekening saya nih, sahabat. Demikian juga dengan ini kemarin juga mengalami masalah ya, sahabat. Tapi dengan metode seperti ini ya, saya bikin gundukan, dia bisa tumbuh normal kembali. Ini seperti ini, sahabat. Jadi kalau kita bisa lihat dia tumbuhannya sudah baik ya. Ini juga seperti ini. Ya, kita lihat dia sudah kelihatan besar, sahabat. Jadi mengapa saya harus menanam pinang, sahabat ya? Yang pertama, pinang ini tanamannya itu kalau dia sudah berbuah itu bisa tahan lama, sahabatku. Tahan lama, kita simpan berbulan-bulan pun tidak masalah gitu. Beda dengan tanaman sawit atau tanaman kelapa mungkin ya, yang kalau sudah berbulan-bulan dia akan rusak atau busuk. Kalau tanaman pinang ini semakin kering semakin tinggi harganya, sahabat, semakin tinggi harganya. Dan kalau kita mampu memberikan atau menyiapkan prosesnya yang berkualitas, tentunya harganya juga lebih tinggi lagi. Seperti ini, sahabatku semua ya, pertumbuhan dari pinang-pinang yang saya miliki. Saya percaya ini setahun ke depan ya, atau berapa waktu ke depan pasti akan lebih signifikan lagi, atau perkembangan lebih baik lagi ya.
Oke, ini yang di bagian depan sahabatku ya, di bagian depan ini dia kelihatannya. Jadi ketika pinang-pinang ini mungkin mengalami masalah sahabat ya, kita harus terus belajar ya, belajar untuk mencari solusinya sahabatku, mencari solusinya bagaimana pinang-pinang ini masih atau pertumbuhannya itu menjadi lebih baik lagi ya. Baik kita pelajari masalah tanah, kemudian masalah nutrisi yang terkandung dalam tanah, itu kita akan pelajari terus sahabatku. Ini kita bisa lihat ini perkembangannya. Jadi yang sebelah sini kemarin ini juga kuning, tapi setelah kita buat gundukan seperti ini sahabat, plus ditambah dengan pupuk ya, untuk rangsang akarnya ya, biar akarnya itu tumbuh dengan sehat dan tumbuh besar ya. Jadi kita harus sedikit memberikan pancingan atau rangsangan terhadap akarnya, biar akarnya bisa tumbuh dengan baik. Nah ini seperti ini sahabatku semua. Saya berharap sahabat-sahabatku semua tidak pernah bosan ya untuk terus mengikuti perkembangan dari kebun pinang batara yang saya miliki ini, karena ini akan terus saya saya laporkan atau saya akan review ya kepada sahabat-sahabatku semua. Dan ini merupakan salah satu bentuk nyata bahwa untuk membuat video YouTube atau untuk menjadi konten kreator, kita harus punya bahan atau mempunyai bahan atau material dalam pembuatan video ini memang harus real. Jadi ini salah satu contoh dari pinang yang sudah saya berikan gundukan sahabat. Jadi dia tumbuhnya lebih besar sahabatku, lebih besar. Jadi jika dibandingkan dengan dengan yang lain, dia sekarang sudah tumbuh lebih besar. Dulu juga di sebelah pinggir ini semuanya juga kuning ya, di pinggir-pinggirnya pertama kali, tetapi kita perhatikan lama kelamaan dia berubah jadi hijau ya, tumbuh subur menjadi hijau. Sama juga nih sahabatku ya. Jadi memang perlindungan terhadap akar itu penting sahabatku, sangat-sangat penting. Dengan akar terlindung, pohonnya pun juga akan sehat ya. Sebagian besar sudah mulai hijau sahabat, memang masih ada beberapa saja yang kuning, tapi ini beberapa waktu lagi nanti kita akan coba kasih pupuk ya, dia akan kembali normal ini sahabatku ya, kembali hijau kembali ya. Seperti ini sudah hijau ya sahabat. Ini pinggir-pinggir ini dulu pohon kelapa ini lebih besar ya, lebih besar daripada pinang-pinang ini. Tapi sekarang pinang ini sudah lebih besar daripada pohon kelapanya sahabatku ya. Berarti memang pertumbuhan dari pinangnya juga sudah meningkat pesat sahabat. Seperti ini. Ini kelapanya sudah pecah daun ya, pecah daun seperti ini. Di ini sebagai bagian atas ini memang agak sedikit lambat pertumbuhannya sahabat, karena di sini ada genangan air ya. Genangan air ini ternyata tidak baik ya buat tanaman pinang. Jadi memang dulu di sini banyak ini sahabat, tapi mati ya. Di sini nih di bagian yang kosong ini banyak kemarin. Jadi ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4 ya, 5, ada 6 batang ya, mungkin 7 yang mati sahabat, mati karena genangan air ya. Baik ini, jadi kalau dari jauh, dari sudut tanah yang paling tinggi ya, ini yang paling sudut nih sahabat, yang paling tinggi ini ya, penampakan seperti ini sahabat, penampakan dari pinang-pinangnya seperti ini. Ini juga ada kelapa yang sudah pecah daun ya, berarti dia juga sudah mulai menunjukkan eksistensinya, sudah sehat. Kelapa-kelapa ini dulu saya dari rumah ya,
sambil dari rumah bisa lihat sahabatku. Jadi di pinggir ini semuanya kelapa untuk tanaman tumpang sari sahabat, sehingga kedepannya itu bisa bermanfaat. Jadi ini adalah batas ya, sebenarnya ini batas ini. Kita nanti akan perbaiki ya batas-batasnya. Ini batang serai saya nih, sudah rimbun. Mungkin beberapa waktu lagi mungkin akan dieksekusi nih sahabat. Ini begitu juga nih, kita bisa lihat. Kemudian batang pinang ini juga kerbau, hewan-hewan ternak juga nggak suka ya makannya. Ya nggak suka. Tapi kalau kelapa ini masih suka nih sahabat. Ya, ini sudah pecah daun juga sahabat. Ya usianya juga sudah kurang lebih hampir setahun ini sahabat saya tanam ya. Hampir setahun. Seperti ini sahabatku semua ya. Jadi demikianlah yang namanya bertani itu mempunyai suatu kesenangan batin sendiri sahabat. Mengapa demikian? Ketika tanaman-tanaman kita ini tumbuh subur ya sahabat, tumbuh subur. Ini ada lepahnya sahabat. Oke. Ketika tumbuh subur tentunya sangat menyenangkan ya sahabat. Ini bisa terapi terapi batin ya, terapi pikiran, tenangan. Oke. Demikian sahabatku semua ya. Saya akan terus mereview perkembangan dari pinang-pinang yang saya miliki sahabat ya. Saya berharap sahabatku semua tidak bosan untuk terus setia mendukung channel dari Hendry Family Vlog ini. Jadi ini tadi sudah saya lakukan sedikit pembersihan sahabat. Ya, sudah saya bersihkan sedikit. Ini kenampakannya sahabat. Jadi tanah ini memang agak sedikit menurun ya. Ada bagian rendahnya, lembahnya, kemudian naik lagi. Ya, jadi memang tanah ini memang unik ya menurut saya. Tidak hanya rata tetapi dia mempunyai kontur yang menurun. Dan ketika kita lihat memang jadi suatu keunikan tersendiri sahabat. Jadi suatu pemandangan yang indah sendiri. Baik, demikian sahabatku semua Hendry Family Vlog dimanapun berada. Terima kasih buat kesetiaan sahabat-sahabat semua yang masih terus setia stay atau masih setia mendukung dari channel Hendry Family Vlog. Semoga kita semua diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita juga dipenuhi kesuksesan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan.